Nah, sekarang saya lanjutkan masalah materi listrik dinamis atau rangkaian listrik direct current. Soal yang pertama, sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar berikut. Energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm selama 1 menit adalah berapa joule? Rangkaian seperti ini, itu kita bisa ubah seperti itu. Ini titik A, ini titik B ya. Nah, titik A itu bisa dipindah ke sini. Karena ini kosong, nggak ada apa-apa ya. Terus titik B bisa dipindah ke sini ya, karena ini kosong. Jadi kalau begitu, kalau saya pindahkan, maka ujung A ini akan berada di sini. Jadi ini kita pindahkan, kita patri langsung di sini ya. Ya, kita patri di sini, ini kita patri di situ. Akhirnya dapatnya seperti ini. Nah, ini saya masukkan ke dalam ya. Seperti itu. Oke, terus kemudian baterainya ini saya keluarkan aja. Jadi ini titik C, titik D, jadi bisa dibuat seperti ini ya, di luar. Nah, ini diletakkan di luar kan sama saja, di dalam maupun di luar itu sama, seperti ini ya. Nah, itu rangkaian setaranya. Nah, sekarang perhatikan, ini kalau saya ubah seperti ini juga boleh ya. Kawat itu kan bisa dibengkokkan, bisa diluruskan. Nah, ini kalau saya luruskan jadi ini saya luruskan jadi itu. Kalau ini lurus jadi itu. Ini diluruskan aja jadi ini kan. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda pasti kenal ini. Rangkaian apa ini ya? Kalau rangkaiannya bentuknya belah ketupat seperti ini dan perkalian silang hambatannya itu sama, 2 kali 3 6, 1 kali 6 6. Ya, automatically berarti ini adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Kalau belum tahu itu apa jembatan Wheatstone dan sebagainya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, oke. Jadi karena perkalian silang hambatannya sama, 2 kali 3 6, 6 kali 1 6, maka arus yang mengalir di hambatan 5 ohm yang tengah itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau sama dengan 0, ini sama aja dengan diputus seperti ini ya. Putus. Putus seperti ini. Jadi kalau putus artinya hambatan 5 ohm bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan seperti itu. Sehingga perhatikan ya, ini harusnya nanti mengalir bagaimana. Ini kan positif ke negatif arusnya. Jadi ini nanti arusnya pecah menjadi 2. Di sini I1, yang ke situ adalah I2. Nah, kalau kita mau mencari I1 itu sangat mudah. I1 itu kan sama dengan tegangan antara titik C dan D berapa dibagi dengan hambatan di cabang 1. Nah, VCD itu berapa? VCD itu tidak lain ya ini 4 volt ya. Nah, R1-nya 2 tambah 6 itu 8. Berarti kan setengah ampere. Nah, harusnya sudah ketemu setengah ampere. Kita tadi ditanya energi dalam 1 menit di hambatan 6 ohm. Jadi kalau gitu kita pakai rumus ini aja. Pakai rumus irit ya. I kuadrat kali R kali T. Nah, ini berarti I-nya setengah dikuadrat, R-nya 6 ya. 1 menit itu kan 60 skon. Nah, 60 skon. Berarti ini 360 dibagi 4. Nah, itu hasilnya adalah 90 joule. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nomor 2. Dua buah sumber tegangan sebuah bola lampu L dan sebuah ampermeter ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar. Nilai sumber tegangan E1 dapat diubah-ubah, sedangkan nilai sumber tegangan E2 tetap. Ketika E1 diatur sama dengan 2 volt, arus yang terbaca pada ampermeter adalah 40 mA. Ketika E1 diatur sama dengan 5 volt, arus yang terbaca pada ampermeter 10 mA. Nilai hambatan listrik lampu sama dengan berapa? Nah, ini sudah saya gambar ya. Sudah saya gambar rangkaiannya. Ini maksudnya adalah ampermeter, ini bola lampu. Ini ada baterai yang GGL-nya bisa diubah-ubah. Ini adalah sumber tegangan yang variabel, artinya bisa diubah-ubah dengan cara digeser-geser atau diputar-putar. Lambangnya seperti ini ya. Jadi ada panahnya. E2 itu harganya tetap tidak berubah ya. Jadi yang berubah itu cuma E1. Kalau E1 ini diubah-ubah, tentu saja arusnya berubah-ubah. Ini mempengaruhi bacaan arus di ampere meter. Jadi kalau E1 diatur pada 2 volt, arusnya 40 mA. Tapi kalau E1 ya, ini E1 ya. E1 diatur pada 5 volt, maka arusnya adalah 10 mA. Berapa nilai hambatannya? Nah, kita ingat bahwa hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Di situ saya sudah umpamakan arah loop dan juga arah arus.
Nah, sigma E-nya kita mulai dari sini ya ngelupnya. Jadi ini E1 ketemu kutub positif, ditulis positif, ini nanti ketemu kutub negatif, ditulis E2-nya negatif. Jadi tergantung ketemu kutub yang mana duluan. Yang panjang itu adalah kutub positif ya, yang pendek itu kutub negatif. Jadi kalau kita ikuti arah loopnya, E1 itu positif ya, sedangkan E2 itu negatif. Nah, arus sama arah dengan arah loop. Kalau arus sama arah dengan arah loop, itu arusnya positif. Jadi kita tulis I dikalikan dengan R lampunya sama dengan 0. Persamaan ini bisa saya ubah menjadi E2 min E1 sama dengan I kali R. Dengan dipindahkan ke ruas ini ya. Jadi E2 jadi positif, E1 jadi negatif. Seperti itu. Nah, dengan persamaan inilah kita bisa menghitung R-nya nanti. Kalau E1-nya 2 volt, arusnya itu 40 mA. Kita masukkan aja ke persamaan ini ya. Jadi E2-nya tetap tidak berubah, E1-nya 2 volt. Arusnya 40 mili itu kan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Dikalikan R. Anggaplah ini persamaan 1. Nah, terus kemudian yang kedua E1 dimasuki ini 5 volt. Jadi ini E2 min, nah ini 5. Terus kemudian arusnya adalah 10 pangkat min 2. Ya kan? Arusnya dikalikan dengan R. Nah, ini sangat persamaan yang kedua. Nah, karena kita mencari R, ya kita kurangi aja persamaannya. Persamaan 1 dikurangi persamaan yang kedua. Ini kalau saya kurangi, E2 kurangi E2, 0, min 2 dikurangi min 5 itu adalah 3. Jadi ruas kirinya 3. Nah, terus kemudian ini kalau saya kurangi, ruas kanan sama ruas kanan, 4 dikurangi 1 itu 3 ya. Kali 10 pangkat min 2 R. Nah, 3-nya bisa saya coret, akhirnya R-nya dapatnya adalah 100 ohm. Sesimpel itu. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, soal nomor berikutnya, 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan gambar A. Yang sebelah kiri gambar A ya. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah, sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Grafik antara arus yang terbaca pada ampermeter dan besar tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B yang sebelah kanan. Jika tegangan pada sumber E1 sama dengan 0, beda tegangan antara titik E dan B pada rangkaian itu berapa? Nah, perhatikan di sini ya. Saya akan memisalkan arus yang melewat sumber tegangan E1 dan E2 itu adalah I aksen. Ini I aksen arusnya ya. Sedangkan yang lewat ampermeter itu arusnya adalah I. Jadi saya hanya melihat rangkaian yang ini ya. Yang ada baterainya. Ini adalah cabang yang ada baterainya. Sama cabang yang ini. EDCB. Nah, seperti itu. Yang ada ampermeternya. Jadi kita melupakan yang tengah ini ya, dilupakan aja dulu, pura-puranya hilang ini. Jadi yang kita perhatikan cuma kotak yang besar aja ini ya, perhatikan kotak yang besar. Kita akan ngelup atau looping pada kotak yang besar saja ini. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa sigma E plus sigma IR itu harus sama dengan 0 di loop kotak besar itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik loopnya mengarah ke sana ya. Jadi seret gitu, min E2, min E1. Jadi sama-sama min E-nya. Jadi min E2, min E1 gitu kan ya. Nah, terus kemudian perhatikan arah arus I aksen sesuai dengan arah loop. Jadi dia positif, tapi R-nya di sini tidak ada. Hambatannya sama sekali tidak ada, hambatan dalam baterai juga nggak ada, ini diabaikan ya. Jadi kalau begitu I aksen ini dikalikan berapa? 0. Nggak ada hambatannya ya. Jadi I aksen kali 0. Sigma IR-nya 0 di cabang baterai itu. Nah, terus kemudian kita lanjutkan yang cabang ini. Ini arusnya adalah I ya. Jadi kalau begitu ini I sama arah dengan arah loop, berarti I dikalikan dengan hambatannya, yaitu R. Jadi kalau begitu I dikalikan dengan R. Nah, ini harus sama dengan 0 seperti itu. Boleh juga sih saya tulis gini, E1 plus E2 itu sama dengan I kali R, kan sama saja ya dengan pindah ruas. Nah, sekarang kita lihat grafiknya ya. Kalau E1 itu setengah, ya kan,
maka arusnya di sini adalah 5 miliampere. 5 miliampere itu 5 kali 10 pangkat min 3 ampere toh. Kalikan R begitu ya. Nah, ini anggaplah persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian E1-nya kita masuki 3. Jadi kalau E1 3, maka arusnya itu menjadi 10 ya. Jadi menjadi 10 miliampere kalikan min 3 gitu kan. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang persamaan satu ini saya kalikan 2. Boleh kan ya? Saya kalikan 2 berarti ini jadi 1 ya kan, kali 2 berarti 2E2 sama dengan kali 2 berarti 10 pangkat min 3R. Nah, seperti itu. Ini adalah persamaan yang pertama. Padahal kita tahu persamaan yang kedua 3 plus E2 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3R. Nah, kedua persamaan ini lalu saya kurangkan aja. Jadi kalau saya kurangi, yang atas dikurangi yang bawah, jadinya apa ya ini ya? Berarti kan min 2, terus kemudian ini 2E2 kurangi E2, itu kan E2. Nah, ini kalau saya kurangi 0 ya. Jadi kalau gitu E2 dapatnya adalah 2 volt. Tegangan antara titik E dan B itu adalah sigma E plus sigma IR. Lihat jalan yang warna biru yang saya buat dari E ke B. Jalan warna biru ya. E ke B lewat sini, boleh juga lewat sini, lewat situ boleh, bebas. Tapi paling gampang adalah lewat jalan yang kiri itu ya. Lihat jalan warna biru. Jadi sigma E-nya itu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini E1-nya ketemu kutub positif dulu, ditulis positif E1 positif E2. Jadi kalau begitu ini E1 positif, E2 positif, terus kemudian arus I aksen itu melawan jalan kita. Jadi karena arus I aksen ke kiri, jalan kita ke kanan, berarti negatif. Negatif I aksen dikalikan dengan R yang dilewati. R yang dilewati itu tidak ada, 0. Mana? Nggak ada kan? Mana? Nggak ada R di sini ya. Jadi 0, nanti sigma IR-nya 0 di situ. Tetapi dalam soal dikatakan E1-nya itu 0. Kalau E1-nya 0 ya sudah nih 0. E2-nya tadi kan sudah ketemu 2 ya kan? Lah ini 0. Berarti hasilnya adalah 2 volt. Nah, itulah jawabannya. Berarti jawaban yang tepat adalah D.